Sekarang kita masuk pada metode KTA yang kedua, yaitu metode mekanik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa metode mekanik pada KTA. Di antaranya, yang pertama adalah teras atau terasering. Yang kedua, ada olah tanah konservasi. Yang ketiga, ada pengelolaan tanah menurut kontur. Keempat, yaitu guludan dan guludan bersaluran. Kelima, embung atau kolam. Keenam dan ketujuh yaitu rorak dan dam penghalang. Oke, kita masuk di metode mekanik yang pertama, yaitu teras atau terasering. Saya kira tentu teman-teman sudah familiar ya sama metode teras ini, karena pasti sudah sering melihatnya. Adapun fungsi teras itu sendiri adalah yang pertama, mengurangi panjang lereng. Yang kedua, mengurangi kecepatan aliran permukaan. Dan yang ketiga, yaitu menahan air. Jenis-jenis teras itu ada dua. Yang pertama, teras berdasar lebar. Yang kedua, teras tangga atau teras bangku. Teras berdasar lebar itu terbagi lagi, ada yang lebar, ada yang sempit, ada teras berlereng, dan ada teras datar. Sementara teras tangga atau teras bangku itu terbagi atas datar dan miring ke dalam. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara kecuraman lereng dengan lebar teras, luas area yang dapat ditanami, dan volume galian tanah untuk teras bangku dengan jarak vertikal 1 meter. Menurut Konstantinesco 1976. Nah, jika kita lihat semakin curam lereng, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kecuraman lereng. Kecuraman lereng diukur dalam persen. Semakin tinggi persen kelerengan, maka lahan tersebut semakin curam. Sebaliknya, semakin rendah persen kelerengan, maka lereng tersebut semakin datar. Nah, misalnya kita ibaratkan model lahan berbentuk segitiga. Jika alasnya memiliki panjang 100 meter dan tingginya 100 meter, maka lahan tersebut memiliki kecuraman lereng atau persen kelerengan sebesar 100%. Jika alasnya memiliki panjang 100 meter dan tingginya 35 meter, maka lahan tersebut memiliki kecuraman atau persen kelerengan sebesar 35%. Nah, jika alasnya memiliki panjang 100 meter dan tingginya 10 meter, maka lahan tersebut memiliki kecuraman atau persen kelerengan sebesar 10%. Bisa dilihat seperti yang saya katakan tadi, bahwa semakin tinggi persen kelerengan suatu lahan, maka semakin curam lereng tersebut. Bisa dibandingkan antara lahan yang memiliki persen kelerengan 100% dan lahan yang memiliki persen kelerengan 10%. Lahan yang memiliki persen kelerengan 100% lebih sangat curam dari lahan yang memiliki persen kelerengan 10%. Nah, kita kembali ke tabel hubungan antara kecuraman lereng dengan lebar teras, luas area yang dapat ditanami, dan volume galian tanah untuk teras bangku. Pada tabel menunjukkan semakin curam lereng, maka lebar teras pun semakin kecil. Dan jika lebar teras kecil, tentunya lebar teras yang bisa ditanami pun juga kecil. Nah, jika kita lihat baris keempat, bahwa semakin curam lereng, maka jumlah teras tangga per 100 meter lereng itu semakin banyak. Sekarang kita masuk pada metode secara mekanik konservasi tanah dan air, yaitu pengolahan tanah konservasi. Pengolahan tanah konservasi merupakan manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuannya untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, membuat daerah perakaran yang baik,
membenamkan sisa-sisa tanaman, dan memberantas gulma. Dulu, metode KTA ini dilakukan dengan metode olah tanah minimum atau minimum tillage. Olah tanah minimum ini yaitu tanah tidak diolah semuanya. Pengolahan tanah dilakukan sepanjang yang akan ditanami tanaman atau komoditi saja. Bisa dilihat pada gambar bagian atas. Jadi pengolahan tanahnya berbentuk baris-baris. Nah, sekarang orang mulai menerapkan metode tanpa olah tanah atau istilah kerennya zero tillage. Metode zero tillage atau tanpa olah tanah ini dilakukan dengan membuat lubang-lubang. Nah, di lubang tersebutlah yang kemudian tanaman-tanaman akan ditanam. Metode tanpa olah tanah atau zero tillage ini bisa dilihat pada dua gambar di bawah. Nah, kenapa metode olah tanah minimum dan metode tanpa olah tanah ini dapat mengendalikan erosi? Karena metode olah tanah minimum dan tanpa olah tanah tersebut meminimalisir pengolahan tanah. Kan kalau tanah diolah, artinya struktur atau agregat tanah akan dihancurkan dan tanah menjadi gembur. Seperti apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa tanah yang memiliki struktur gembur, maka tingkat bahaya erosi pada tanah tersebut pun akan semakin tinggi. Sekarang kita masuk ke metode mekanik selanjutnya, yaitu pengolahan tanah menurut kontur. Pembajakan atau pengolahan tanah dilakukan memotong lereng. Lebih efektif bila dilakukan penanaman menurut kontur. Nah, apa itu kontur? Jadi kontur adalah garis khayal atau imajiner yang menghubungkan ketinggian yang sama. Jadi kalau dikatakan penanaman menurut kontur, yaitu penanaman dilakukan pada baris-baris yang memiliki ketinggian yang sama. Mungkin seperti itu kira-kira, bisa dilihat pada gambar. Kemudian pengolahan tanah menurut kontur ini memiliki fungsi menghambat aliran permukaan, akan tetapi lebih efektif untuk daerah beriklim kering. Nah, coba lihat pernyataan pada poin nomor 3. Menghambat aliran permukaan efektif untuk daerah beriklim kering. Nah, kalau metode ini efektif untuk wilayah beriklim kering, atau begini, kalau iklimnya kering, itu berarti aliran permukaan rendah dong ya. Kan aliran permukaan selain hubungannya dengan lereng, penyebab utama aliran permukaan adalah hujan. Kalau iklimnya kering, berarti curah hujan rendah. Kalau curah hujan rendah, berarti aliran permukaan juga rendah. Kalau aliran permukaan rendah, berarti tingkat bahaya erosi rendah. Kalau tingkat bahaya erosi rendah, berarti tidak perlu yang namanya metode konservasi. Atau bagaimana menurut teman-teman? Apakah statement poin 3 itu salah atau bagaimana? Kenapa pengolahan tanah menurut kontur ini lebih efektif pada daerah yang beriklim kering? Apakah pada lahan yang miring tetapi iklimnya kering, tingkat bahaya erosinya tinggi? Dan apakah pada lahan tersebut perlu dilakukan metode konservasi? Ayo coba teman-teman jawab ya. Sekarang kita move on ke metode mekanik konservasi tanah dan air selanjutnya, yaitu guludan dan guludan bersaluran. Guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng. Tinggi tumpukan 25-30 cm, lebar 30-40 cm. Jarak antar guludan tergantung pada kecuraman lereng, kepekaan tanah, dan erosivitas hujan. Untuk jelasnya bisa dilihat pada gambar. Kita next pada metode mekanik konservasi tanah dan air selanjutnya, yaitu embung atau kolam.
Fungsi embung atau kolam ini selain mengurangi jumlah dan kecepatan air, juga agar air masuk ke dalam tanah yang akan menambah atau mengganti air tanah atau air bawah tanah. Air yang tertampung di dalam kolam dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti irigasi, minuman ternak, memelihara ikan, dan kebutuhan manusia. Nah, metode ini kalau tidak salah juga disebut sebagai metode memanen air. Kalau tidak salah ya, coba teman-teman cari lagi kebenarannya. Sekarang kita berada pada metode mekanik konservasi tanah dan air, yaitu rorak. Rorak dibuat untuk menangkap air, aliran permukaan, dan tanah yang tererosi. Rorak yaitu dibuat lubang segi 4, kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, panjang 1-5 meter. Tujuannya air masuk ke dalam tanah dan mengurangi erosi. Yang terakhir atau the last metode mekanik konservasi tanah dan air pada pertemuan kita kali ini yaitu dam penghambat. Dam penghambat dibuat dengan memasang papan, balok kayu, bata batu atau tumpukan tanah. Tujuannya untuk mengurangi erosi pada parit atau selokan, untuk menghambat kecepatan air dan tanah terendapkan pada tempat tersebut. Oke, saya kira jelas ya. Nah, metode konservasi tanah dan air yang terakhir adalah metode kimia. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia soil conditioner untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat. Penggunaan bahan kimia untuk pengawetan tanah atau konservasi tanah belum banyak dilakukan, walaupun cukup efektif, tetapi biayanya mahal. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir pada materi kita kali ini, yaitu arahan konservasi unit lahan yang perlu dikonservasi. Namun sebelum itu, kita flashback dulu. Kita flashback dulu di materi kita yang lalu. Apabila nilai erosi berada pada kelas di atas kelas ringan, maka lahan tersebut perlu dilakukan teknik atau metode konservasi tanah dan air. Nah, di situ telah dijelaskan bahwa lahan yang perlu diadakan konservasi yaitu lahan yang memiliki kelas atau tingkat bahaya erosi sedang sampai sangat berat. Adapun arahan konservasi untuk lahan-lahan dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai sangat berat dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk lahan dengan tingkat bahaya erosi sedang, maka arahan konservasinya adalah: yang pertama, pengolahan tanah menurut garis kontur, membuat guludan dan pemberian mulsa. Yang kedua, penanaman menurut kontur, penanaman baris atau strip cropping, kebun campuran atau agroforestry, farming forest, hutan rakyat kemasyarakatan. Untuk lahan dengan tingkat bahaya erosi berat, arahan konservasinya yaitu pembuatan teras, yaitu teras saluran, teras guludan, teras kredit, dan teras individu. Suksesi alam, vegetasi, permionen, yaitu reboisasi dan perkebunan. Yang terakhir, perlindungan mata air atau sungai. Untuk lahan dengan tingkat bahaya erosi sangat berat, arahan konservasinya yaitu pembuatan teras, yaitu teras saluran, teras guludan, teras kredit, teras datar, dan teras gunung. Yang kedua, pengolahan tanah, penanaman tumpang sari,
penanaman menurut kontur, strip cropping, tanaman penutup tanah. Nah, jadi itulah tadi materi arahan konservasi untuk lahan dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai sangat berat. Dengan berakhirnya penjelasan materi tersebut, maka berakhir pula materi pertemuan kita kali ini dan seluruh rangkaian materi dasar-dasar ilmu tanah yang membahas tentang konservasi tanah dan air. Oke, saya akhiri materi kali ini dan seluruh rangkaian materi konservasi tanah dan air ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada video ini dan video-video yang terdahulu. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.